Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Selamat datang di video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, and comment ya teman-teman. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Rizky Putriana. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Bengkulu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal video, video kali ini saya akan menjelaskan isi dan komponen dari modul ajar. Sebelumnya, saya akan beritahu kalian atau menjelaskan lebih singkat mengenai modul ajar. Apa sih modul ajar? Nah, jika kalian kuliah di pendidikan atau calon guru, tentunya tidak asing lagi yang namanya RPP. Masih di pembahasan kurikulum merdeka, modul ajar adalah bagian dari kurikulum merdeka yang dulu namanya RPP. Nah, sekarang modul ajar atau bisa kita sebut RPP Plus. Namun, bukan hanya perubahan nama, tapi di dalam komponennya juga ada pembaharuan. Ada yang ditambahkan, ada yang dihilangkan. Nah, apa saja sih perbedaan RPP dan modul ajar? Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mempunyai contoh modul ajar fase E kelas 10. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, komponennya apa saja silakan disimak sampai selesai, jangan di skip. Semoga mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nah, sebelumnya sebuah modul ajar itu perlu judul yang menarik ya. Nah, di sini saya beri judul fase E untuk materi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, modul ajar ini komponennya, penjelasannya itu sudah ada panduannya ya teman-teman, sudah ada alurnya. Semuanya terdapat di menggunakan CP 033-H-KR-2022. TP-nya di urutan KE 10-10-203. Nah, seperti itu ya. Nah, tentunya kalau kalian sudah membaca mengenai pembaharuan mengenai kurikulum merdeka, kalian tidak asing lagi yang mengenai fase E. Nah, yang saya sebutkan tadi. Nah, baik, langsung saja apa sih komponen modul ajar yang saya buat kali ini? Modul ajar pendidikan bahasa Inggris kelas 10. Di sini saya beri judul Asking and Giving Opinion. Nah, ini dia teman-teman contoh modul ajar bahasa Inggris fase E kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, komponen pertama itu yang sudah diatur adalah identitas ya teman-teman. Nah, identitas ini sangat perlu ya teman-teman. Di RPP juga ada identitas dan di modul ajar juga harus ada identitas. Nah, di sini ada ini identitas umum saya, yang meliputi nama penyusun. Nah, nama penyusun di sini adalah nama saya sendiri, Rizky Putriana, dan nama institusi yaitu di SMA saya, SMA Negeri 1 Panjabungan Utara. Nah, tahun penyusunan modul ajar. Nah, tahun penyusunan modul ajar ini dimulai dari tahun 2023. Nah, jenjang sekolah di sini, jenjang sekolah adalah SMA, sekolah menengah atas, kelas 10. Nah, alokasi yang saya gunakan di sini adalah 40 menit atau berarti 2 kali pertemuan. Nah, dalam modul ajar ada yang namanya CP. Nah, di sini saya buat CP dari modul ajar saya yang
Maksudnya di sini CP di sini adalah capaian pembelajaran. Nah, pada CP belajar saya ini adalah peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat. Mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Nah, itu maksudnya adalah CP-nya adalah menyimak berbicara. Nah, itu adalah capaian yang harus siswa capai pada akhir fase E. Nah, lanjut ke elemen atau dominan CP. Di sini elemen atau dominan CP-nya yang pertama menyimak berbicara atau listening speaking, yang kedua membaca memirsa reading viewing, yang ketiga menulis mempresentasikan atau writing presenting. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya secara jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua, membedakan struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan, menyatakan pendapat dengan kreatif. Nah, yang ketiga, menyusun teks lisan dan tulisan untuk menyatakan pendapat dan pikiran dalam percakapan dengan bahasanya sendiri. Nah, lanjut ke kriteria pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmen atau asesmen formatif. Nah, di sini ada penilaian kompetensi atau kemampuan serta pengetahuan. Nah, maksudnya yang pertama siswa dapat mengungkapkan makna dalam teks percakapan traksional dan interpersonal resmi dan berlanjut atau sustained dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menggunakan dan mempraktikkan tindak tutur menyampaikan pendapat. Yang ketiga, siswa dapat merespon dan mempraktikkan tindak tutur meminta pendapat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam ekspresi untuk mengungkapkan atau meminta pendapat. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan tindak tutur meminta pendapat. Nah, cara melakukan asesmennya itu dengan cara tertulis dan lisan ya teman-teman. Nah, sedangkan produknya itu adalah jenis asking and giving opinion text di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Bhinneka global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang harus ada pada siswa. Nah, lanjut mengenai sarana dan prasarana. Di sini fasilitas dalam menjalankan modul ajar ini, yang pertama adalah LCD proyektor, yang kedua laptop, yang ketiga speaker, yang keempat jaringan internet, yang kelima video, yang keenam alat tulis, yang ketujuh KPD. Nah,
Lanjut, peserta didik. Kategori peserta didik di sini adalah reguler atau topikal atau umum. Jumlah peserta didik di sini ada 28 peserta didik. Nah, lanjut model dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya bersifat tatap muka, model pembelajaran tatap muka, dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Maksudnya dalam problem based learning ini pembelajaran yang berbasis masalah ya teman-teman. Nah, di sini tertera orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan mensajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ada juga selain model PBL atau Problem Based Learning, ada juga model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ya teman-teman. Nah, yang menyangkut pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun judul pembuatan, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Lanjut, metode pembelajaran. Nah, dalam modul ini metode pembelajarannya yang pertama adalah tanya jawab, yang kedua diskusi, dan yang ketiga ceramah. Lanjut, asesmen. Di sini ada cara penilaian. Nah, rubrik asesmen individu dan kelompok itu nanti terlampir ya teman-teman, itu terlampir di bagian. Nah, jenis asesmen. Jenis asesmen di sini itu unjuk kerja dan tertulis. Materi ajar, alat dan bahan. Materi ajar di sini yang pertama definition of asking and giving opinion, yang kedua social function, yang ketiga expression of asking opinion or giving opinion, yang keempat generic structure, yang kelima contoh dialog asking and giving opinion, atau semua materi itu terlampir nanti ya teman-teman. Nah, alat dan bahan yang pertama di sini ada video berisi dialog asking and giving opinion, yang kedua lembar kerja refleksi, yang ketiga lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sedangkan media pembelajarannya di sini menggunakan media seperti buku paket, video dan audio. Nah, melanjut urutan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya di modul ini saya melakukan 2 kali pertemuan ya teman-teman. Nah, di sini pertemuan pertama ya didahului dengan kegiatan pendahuluan. Itu waktu timingnya itu ada 10 menit ya teman-teman. Nah, yang pertama orientasi dulu. Nah, maksud di dalam orientasi ini yang pertama guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka serta berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran itu guru harus mengucapkan salam terlebih dahulu sesuai dengan kriteria Islam ya teman-teman. Nah, yang kedua, guru memberikan kehadiran siswa sebagai sikap individu atau kedisiplinan. Yang ketiga, guru menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah orientasi, lanjut ke motivasi. Motivasi di sini, guru harus menyampaikan manfaat dan tujuan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kaitan materi pembelajaran dengan dunia industri, serta penyampaian poin penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Setelah kegiatan pendahuluan, lanjut kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah bersifat yang bersifat dia inti dari selama pembelajaran teman-teman. Nah,
di sini ada 60 menit. Mulai dari diri. Nah, di sini guru menanyakan pertanyaan penarik terkait materi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, lanjut eksplorasi konsep. Nah, di sini peserta didik mendapatkan pemaparan secara umum tentang asking and giving opinion. Lanjut, peserta didik menggali konsep tentang pengertian teks asking and giving opinion. Lanjut, ruang kolaborasi. Di sini ada peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan studi pustaka atau browsing atau mengunjungi perpustakaan guna mengeksplorasi definisi dari asking and giving opinion, fungsi sosial asking and giving opinion, bentuk kalimat asking and giving opinion. Nah, itu peserta didik harus mencari referensi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang teman-teman. Nah, selanjutnya refleksi terbimbing. Nah, di sini peserta didik diminta melaporkan hasil studinya dan kemudian bersama-sama dengan dibimbing oleh guru mendiskusikan definisi asking and giving opinion dan fungsi sosial asking and giving opinion itu seperti apa. Nah, setelah itu lanjut ke demonstrasi kontekstual. Di sini peserta didik diminta mengerjakan soal latihan. Nah, setelah itu lanjut ke elaborasi pemahaman. Di sini guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang tadi ya teman-teman. Nah, siswa bisa bertanya jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut, siswa harus menanyakan kepada guru. Nah, itu adalah kegiatan intinya ya teman-teman selama 60 menit. Lanjut kegiatan penutupnya. Kegiatan penutup di sini membutuhkan 10 menit. Nah, yang pertama koneksi antar materi. Maksudnya di sini peserta didik bersama guru mengumpulkan hasil diskusi untuk pembelajaran. Terus guru memberikan penjelasan jawaban atas pertanyaan yang ada. Terus peserta didik menulis kerangkuman berdasarkan arahan dari guru. Nah, aksi nyata di sini guru memberikan tugas mencari contoh lain yang ada di sekitar yang berkaitan dengan materi. Terus guru memberikan motivasi dan setelah itu akhirnya guru harus memberi salam penutup. Nah, itu pertemuan pertama ya teman-teman. Nah, lanjut ke pertemuan keduanya. Nah, di sini hampir sama dengan pertemuan pertama, yang didahului dengan kegiatan pendahuluan yang membutuhkan 10 menit. Yang pertama orientasi dulu ya teman-teman. Nah, di sini guru mengucapkan salam dan menyapa siswa. Yang kedua, peserta didik diminta untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran dan diminta untuk menuliskan jumlah sholat yang dikerjakan di hari sebelumnya. Menuliskan jumlah. Nah, atau profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, motivasi. Di sini guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Lanjut mengaitkan kejadian sehari-hari dengan materi. Terus guru memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran materi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, sedangkan kegiatan intinya itu membutuhkan 60 menit ya teman-teman. Nah, di sini ada guru menggunakan pertanyaan pemantik untuk dikerjakan. Peserta didik diberikan tugas untuk menganalisis language feature dan generic structure asking and giving opinion. Nah, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan studi pustaka atau browsing dan atau mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi tentang language feature dan generic structure asking and giving opinion tadi. Lanjut refleksi terbimbing. Di sini peserta didik diminta melaporkan hasil studinya dan kemudian bersama-sama dengan pembimbing oleh guru mendiskusikan hasil analisis dan dialog yang sudah dibuat.
Lanjut, demonstrasi kontekstual. Nah, peserta didik diminta mengerjakan analisis soal mengenai dialog asking and giving opinion. Nah, yang terakhir, elaborasi pemahaman. Nah, di sini guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Nah, jika ada siswa yang mengalami kesulitan, guru harus menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa tersebut. Lanjut, siswa bisa bertanya jika ada kesulitan. Nah, jika siswa ada kesulitan, siswa harus mengutarakannya kepada guru sehingga guru bisa menyelesaikan kesulitan yang ada pada siswa tersebut. Lanjut, kegiatan penutup. Nah, di sini kegiatan penutup dibutuhkan 10 menit ya. Nah, yang pertama, koneksi antar materi. Di sini peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi untuk pelajaran hari ini. Nah, terus guru memberikan penjelasan jawaban atas pertanyaan yang ada. Terus peserta didik menulis rangkuman. Setelah materi sudah diajarkan, setelah guru menjelaskan semua materi, nah kegiatan penutupnya itu siswa harus bisa merangkum semua apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, di sini ada aksi nyata. Guru memberikan tugas mencari contoh lain yang ada di sekitar yang berkaitan dengan materi, dan guru memberikan motivasi dan memberi salam. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Nah, yang pertama, refleksi guru. Refleksi guru berisi apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran, apakah semua peserta didik aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran, apa saja kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan apakah kesulitan yang dialami peserta didik dapat teratasi, apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini, terus apakah seluruh peserta didik dapat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir apa strategi yang harus dipilih supaya peserta didik dapat menuntaskan kompetensi. Nah, itu adalah refleksi guru. Di sini ada refleksi siswa yang berisi, saya merasa senang saat disajikan gambar dan video ketika pembelajaran materi asking and giving opinion dimulai. Saya lebih mudah memahami materi asking and giving opinion disertai dengan contoh. Saya mudah memahami materi asking and giving opinion dengan berdiskusi bersama teman kelompok, dan saya merasa pembelajaran bahasa Inggris materi asking and giving opinion hari ini sangat menyenangkan. Nah, itulah model-model refleksi yang harus ada pada guru dan siswa. Nah, ini adalah lampiran tentang materi dan asking and giving opinion. Yang pertama, definition of asking and giving opinion. Nah, di sini, before we know what is asking and giving opinion, we must know what is opinion first. Opinion is phrase or sentence that consists of argument, reason, or opinion from someone. Asking opinion is a sentence which asking opinion or argument to other people to satisfaction. Giving opinion is a sentence and gives a reason to someone or other people. So asking and giving opinion is expression that is used for talking about argument or opinion of two or more people. Nah, maksudnya asking and giving opinion ini adalah menanyakan dan memberi pendapat, menanyakan kepada orang lain, dan orang lain memberikan pendapatnya terhadap sesuatu hal yang bersangkutan yang ditanyakan tadi. Nah, itulah adalah pengertian asking opinion, ada yang menanya dan ada yang memberi pendapat, seperti itu. Nah, lanjut ke social function. Nah, social function di sini adalah fungsi dari
dari ungkapan asking and giving opinion, teman-teman. Yang pertama inquiring opinion, yang kedua giving opinion. Lanjut expression of asking opinion or giving opinion. Nah, di sini ada contoh ungkapan dari asking and giving opinion. Yang pertama in my opinion. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata in my opinion. In my opinion, menurut pendapat saya, I think, saya pikir. What I means is, personally I think, in my experience, according to me, as I strongly believe that, as far as I am concerned, from my point of view, as I understand, as I see it, I reckon I am complete to say. By this I mean, to my mean, would like to find out that, in my humble opinion. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang ada di dalam asking and giving opinion. Nah, di sini ada di dalam asking and giving ada agree with an opinion dan disagree with an opinion. Ada yang setuju dan tidak setuju. Misal teman-teman semua minta bantuan kepada teman-teman dan kepada teman yang lain dan tidak bisa menjawab atau tidak bisa membantu. Nah, di sini ada di agree itu setuju, berarti dia bisa membantu teman-teman jika bertanya ya teman-teman. Nah, di sini ada kata of course, tentu saja. Nah, berarti dia itu bisa menolong teman-teman semua untuk menjawab pertanyaannya. Nah, of course ada this is absolutely right. I agree with this opinion. I could agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. Has I good point? I think so too. Nah, dia di sini maksudnya dia setuju dengan pendapat teman-teman semuanya ya. Agree with an opinion. Nah, lanjut disagree with an opinion. Di sini berarti dia tidak setuju dengan pendapat teman-teman semua. Di sini ada kalimat I am sorry, I don't agree with you. Ada juga I am not sure, I agree with you. I don't agree with you. I am a bride, I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean I disagree with you. Think you are wrong. That's not the same thing that all. It is not just fair to say so. I am not convinced that I can say I agree with this, and here's why. Nah, itulah yang ada dalam asking opinion yang berisi agree and disagree, setuju dan tidak setuju ya teman-teman. Nah, lanjut ke generic structure dari asking and giving opinion. Di sini ada issue, stating an issue with this they discuss it, argument pro, presenting the point in supporting the presented issue, argument cons, presenting other point which disagree to the supporting point, and yang terakhir conclusion atau recommendation, stating the writer recommendation of the course, kesimpulan dari apa yang ada pada materi pelajaran tersebut ya teman-teman. Ada isu, argumen pro, argumen con, terus ada conclusionnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat asking and giving opinion.
Misal, children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Nah, jika dia setuju, dia menjawab I agree with your opinion. Nah, jika dia tidak setuju, I don't agree with you. It is prohibited to let children under 17 to drive a motorcycle. Nah, ada lagi parents giving smartphone to the children. Nah, di sini jika dia setuju, dia menjawab I couldn't agree more with you. Nah, jika dia tidak setuju, I think it would be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Nah, ada lagi misal the novel version of Twilight is better than its film. Jika dia setuju, dia menjawab yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. Nah, jika dia tidak setuju, dia menjawab that is not the same thing at all. Nah, ada juga instant noodle is good for your health. Jika dia setuju, dia menjawab I agree with that you are saying. Jika dia tidak setuju, dia bisa menjawab I am afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Nah, yang terakhir ada kalimat smoking should be banned in public place. Jika dia setuju, dia bisa menjawab I totally agree and smoking should be banned in public place. Jika dia tidak setuju, dia bisa menjawab I am sorry but I tend to disagree with you on this. Itulah contoh kalimat asking and giving opinion yang berisi agree and disagree, yang mengungkapkan setuju dan tidak setuju. Penilaian. Nah, setelah memberikan materi kepada siswa, di sini ada penilaian. Penilaian di sini guru melakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama teknik penilaian. Nah, teknik penilaian, kedua bentuk penilaian. Dalam teknik penilaian itu berupa tugas kelompok dan tugas individu, sedangkan bentuk penilaian itu berupa tulis dan performance. Nah, indikator pencapaian kompetensi di sini pertama menggunakan dan mempraktikkan tindak tutur menyampaikan pendapat. Nah, tindak penilaiannya tes lisan. Nah, terus bentuk instrumennya membaca contoh dialog, dan instrumen atau soalnya itu dan ada instrumen dan soalnya setelah membaca contoh dialog tersebut. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi berbagai macam ekspresi untuk mengungkapkan atau meminta pendapat. Teknik penilaiannya itu bersifat tes lisan, dan bentuk instrumennya itu membuat dan membaca dialog dan berisi instrumen dan soal. Setelah ditayangkan bentuk instrumennya. Nah, lanjut ke instrumen penilaian. Nah, di sini ini adalah contoh dialog dalam mengerjakan soal. Ini adalah dialognya untuk bisa nanti siswa mengerjakan soal. Ini contoh dialognya si Firda and Irma. Nanti contoh dialog ini akan ditampilkan di depan mahasiswa melalui PPT atau PowerPoint. Nah, nanti dialog ini akan diarahkan kepada siswa untuk meniru dialog tersebut, untuk membaca dialog tersebut.
Dan lanjut ke make dialog. Di sini make a short dialogue using your own sentence and insert the expression of option elites to experience of opinion then act it out. Nah, ada juga what do you think about. Nah, di sini nanti guru memberikan soal kepada siswa. Soalnya yang sudah ada di dalam kolom ini. Nah, nanti guru menginstruksikan bahwa siswa harus memilih beberapa contoh judul yang ada di dalam kolom tersebut. Bisa dialognya tentang English lesson. Nah, nanti siswa disuruh apa mengenai English lesson tersebut. Bisa tentang pop music, bisa rock music. Nanti siswa yang bisa memilih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka nanti buat ke dialog. Nah, yang terakhir ada rubrik penilaian. Nah, di sini adalah rubrik penilaian dalam mengikuti pembelajaran mengenai asking and giving opinion. Ada bentuk instrumen sempurna, ada yang bentuk instrumennya itu fluency, error, pronunciation, intonation, accuracy, grammar, vocabulary. Ini adalah bentuk instrumen penilaiannya, bentuk penilaiannya. Terus di sini jika fluensinya sempurna nilainya 25, jika sebagian besar benar itu ada 15 dan beberapa benar itu ada 10, semuanya salah ada 5. Itulah nilai-nilainya. Dan jika error pronunciation-nya itu sempurna itu nilainya 25, sebagian besar benar itu ada 15, beberapa benar itu ada 10, semuanya salah itu ada 5. Nah, jika bentuk terbanyak intonation itu jika siswa menggapai sempurna itu nilainya 25, sebagian besar nilai 15, beberapa benar 10, semuanya salah 5. Dan yang terakhir accuracy in grammar and vocabulary. Nilainya jika sempurna itu ada 25, sebagian besar benar itu 15, beberapa benar itu ada 10, semuanya salah itu ada 5. Itu adalah rubrik penilaian dalam mengikuti pembelajaran asking and giving opinion. Nanti nilainya itu dirumuskan seperti jumlah yang seperti di dalam kolom merah ini. Nilai sama dengan nilai yang dicapai siswa itu jumlah skor perolehan siswa per jumlah skor maksimal. Skor maksimalnya itu ada 100 ya teman-teman. Nah, dikali 100 itulah nilai siswa dalam mengikuti materi pembelajaran asking and giving opinion. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan mengenai kurikulum Merdeka, modul ajar kurikulum Merdeka yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat pada teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.